Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah dari kelas 11 RPL 3 absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan UML atau Unified Modeling Language dan metode SDLC atau Software Development Life Cycle. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemodelan dengan UML atau Unified Modeling Language. Sejarah UML. UML pada awalnya dikembangkan oleh 3 serangkai yang dikenal dengan julukan Three Amigos, yaitu anggotanya 1. Grady Book, 2. Ivar Josephson, 3. Jim Rambaugh. Pada awalnya UML diberi nama dengan OOSE atau Object Oriented Software Engineering. Sejarah UML yang kedua. 1. Sampai era tahun 1990, puluhan metodologi berorientasi objek telah bermunculan di dunia. 2. Di antaranya adalah metodologi Book, metodologi CHAT, metodologi OSE, metodologi OMT, metodologi Schleiermacher, metodologi Wave-Brook, dan seterusnya. 3. Masa itu terkenal dengan masa perang metodologi atau method war dalam pendesaian berorientasi objek. 4. Masing-masing metodologi membawa notasi sendiri-sendiri yang mengakibatkan timbul masalah baru apabila kita bekerja sama dengan grup atau perusahaan lain yang menggunakan metodologi yang berlainan. Sejarah UML yang ketiga. 1. Dimulai pada bulan Oktober 1994, Book, Rambaugh, dan Jobson yang merupakan 3 tokoh yang metodologinya banyak digunakan memelopori usaha untuk penyatuan metodologi pendesaian berorientasi objek. 2. Pada tahun 1995 direlase dapat pertama di UML atau versi 0.8. Sejak tahun 1996 pengembangan tersebut dikoordinasikan oleh Object Management Group. 3. Tahun 1997 UML versi 1.1 muncul dan saat ini versi terbaru adalah versi 1.5 dirilis bulan Maret 2003. 4. Book, Rambaugh, dan Jobson menyusun 3 buku serial tentang UML pada tahun 1999. 6. Sejak saat itulah UML telah menjelma menjadi standar bahasa pemodelan untuk aplikasi berorientasi objek. Definisi UML. UML atau Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa untuk menentukan visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan artefak atau bagian dari informasi yang digunakan dalam suatu proses pembuatan perangkat lunak. Artefak dapat berupa model, deskripsi, atau perangkat lunak dari sistem perangkat lunak seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non-perangkat lunak lainnya. Tujuan model. Model membantu untuk memvisualisasikan objek. Model membantu memberikan gambaran struktur atau perilaku. Model digunakan untuk menyediakan template ketika membangun sebuah sistem. Model digunakan untuk mendokumentasikan keputusan yang telah dibuat. 5 hal yang wajib diperhatikan ketika kita membangun sebuah model, yaitu
Setiap model menampilkan tingkat abstraksi yang berbeda-beda. Semakin baik sebuah model, semakin baik gambaran yang diberikan atas objek yang diwakili. Model yang dipilih akan mempengaruhi bentuk solusi yang akan dihasilkan. Terkadang sebuah model tidak cukup menggambarkan objek yang diwakili. Tidak ada model tunggal yang memadai, diperlukan satu set model untuk menyelesaikan sistem non-trivial. Tujuan pemodelan perangkat lunak: membantu semua tim yang terlibat dalam memakai sistem yang sedang dibangun. Meningkatkan produktivitas tim pengembang dikarenakan pemahaman akan sistem yang lebih baik. Mengurangi defek yang muncul. Defek seringkali terjadi karena kesalahan tim pengembang dalam memahami sistem atau pemahaman yang berbeda antara pengguna dan pengembang. Sebagai alat komunikasi antara tim pengembang dan pengguna, sebagai acuan ketika melakukan pengujian sistem, sebagai alat untuk mendokumentasikan kebutuhan sistem, membantu tim pengembang ketika harus melakukan dekomposisi dan modularisasi sistem, sebagai acuan ketika akan melakukan pengembangan sistem. Struktur diagram UML terdiri dari kelas diagram, komponen diagram, development diagram, objek diagram, pakange diagram, komposit struktur diagram, profil diagram. Selain struktur diagram, ada juga diagram behavior. Diagram behavior yaitu use case diagram, activity diagram, state machine diagram, sequence diagram, communication diagram, interaction overview diagram, dan timing diagram. Berikut diagram UML seperti di bawah ini. Metode SDLC atau Software Development Life Cycle. Software SDLC merupakan rangkaian proses yang dilakukan dalam industri perangkat lunak. SDLC adalah rencana terperinci yang menjelaskan cara mendesain, mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan kualitas perangkat lunak tertentu. Tujuan dari SDLC itu sendiri adalah menghasilkan perangkat lunak yang memenuhi keinginan pelanggan dan menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Metode SDLC terdiri dari waterfall, agile, red, iteratif, DevOps, spiral. Metode waterfall. Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang paling umum digunakan. Metode ini mempunyai pendekatan yang kaku. Setiap tahapan pengembangan harus diselesaikan secara keseluruhan sebelum melangkah pada tahap pengembangan berikutnya. Metode waterfall terdiri dari atas: analisa kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Analisa kebutuhan. Metode waterfall mulai dengan tahapan mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem tersebut harus diverifikasi dengan pengguna sebelum ditetapkan sebagai sebuah kebutuhan sistem. Semua kebutuhan sistem harus diidentifikasi dan dijelaskan secara detail dalam sebuah dokumentasi yang baik. Tahapan ini merupakan tahapan pertama dalam sebuah pengembangan sistem dan merupakan tahapan paling penting dan krusial. Hal ini dikarenakan tahapan ini akan menentukan sistem seperti apa yang kita hasilkan dalam sebuah proyek pengembangan perangkat lunak. Desain. Pada tahap ini kebutuhan sistem diterjemahkan menjadi sebuah rencana pengembangan sistem dalam bentuk model. Model tersebut dapat dianggap sebagai sebuah blueprint dari perangkat lunak yang dikembangkan oleh
itu model yang dibangun harus dapat dimengerti semua tim pengembang dan menyertakan detail-detail yang diperlukan. Dengan kata lain, dengan membaca model yang ada. Implementasi. Pada tahapan ini, model yang dibangun diterjemahkan menjadi perangkat lunak dengan menuliskan kode program. Sebuah perangkat lunak umumnya dibagi dalam unit-unit kecil yang disebut fungsi dan prosedur. Pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengecekan bahwa perangkat lunak yang sudah dibangun telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tujuannya untuk melihat bahwa kinerja sistem sudah memenuhi tingkat yang dapat diterima oleh pelanggan. Pemeliharaan. Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki jika ternyata masih ada bab yang bersifat tidak kritis. Namun pada umumnya, tahapan maintenance adalah tahap pengembangan. Salah satu kelemahan dari waterfall adalah sifatnya yang kaku sehingga sulit untuk merespon perubahan karena struktur pekerjaan yang bersifat linier. Perubahan kebutuhan sistem sulit dilakukan jika sudah memasak. Tahapan berikutnya, hal ini akan menjadi kendala bagi pengguna yang sering berubah pikiran atau organisasi yang berada dalam kondisi bisnis. Metode Angel. Metode Angel merupakan pendekatan yang relatif baru dikenalkan. Beda dengan metode waterfall, menjalankan tahap-tahap tersebut secara berulang. Sebagai contoh, misalnya sebuah sekolah ingin mengembangkan perangkat lunak untuk administrasi sekolah. Pada sprint 1, pengembangan dilakukan untuk membangun perangkat lunak untuk guru dan siswa. Kedua, jalankan untuk mengembangkan administrasi. Ketiga, digunakan untuk membangun administrasi absensi. Berbeda dengan metode waterfall. Metode waterfall yang akan memberikan hasil pengembangan perangkat lunak pada saat proyek berakhir. Pada metode ini, bagian perangkat lunak akan diberikan kepada pelanggan setiap kali sebuah sprint telah dikerjakan. Cara ini dapat membuat pengguna dapat melihat langsung di proyek yang dikerjakan. Metode ini lebih mengakomodasi perubahan. Ketika sebuah fungsi diidentifikasi dan dikembangkan sampai tahap implementasi bahwa fungsi tersebut dapat diubah pada sprint berikutnya. Hal ini menyebabkan metode Angel lebih disukai pada pengguna lebih umumnya. Adapun perbandingan metode waterfall dan metode Angel, yaitu waterfall merupakan metode yang kaku jika dibandingkan dengan metode Angel. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan dan cocok digunakan untuk kondisi yang sesuai dengan sifat masing-masing metode. Di sisi pengembangan, perubahan sistem menyebabkan perubahan pada tahapan yang lain. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya biaya untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak. Untuk itu, metode waterfall lebih sesuai untuk digunakan. Sebaliknya, pada sistem yang lingkungannya kurang menentu, penggunaan metode Angel akan lebih sesuai karena mengakomodir lingkungan dinamis yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.